Perkenalkan, nama saya Farhek Hernandez, Fakultas Ilmu Komunikasi, NIM 2112-22048. Enjoy the video. Terima kasih kepada Pak Islahul Ben, dosen mata kuliah Pendidikan Karakter, yang telah memberikan tugas yang bertema membangun karakter sukses dalam menggali potensi diri. Dalam menggali potensi diri kita, penting kita harus berpikir positif. Tidak boleh berpikir negatif, karena berpikir positif adalah pola pikir di mana yang melihat peluang, harapan, dan solusi dalam setiap situasi. Berpikir positif juga dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi stres, dan membuka pintu menuju jalan kesuksesan. Berpikir positif juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Berpikir positif juga dapat membantu individu untuk menghadapi rintangan dengan sikap yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas, juga bisa menjadikan hidup lebih baik. Ada 7 aspek-aspek pikiran manusia. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada kesadaran, yang keempat ada ingatan, yang kelima ada pemikiran abstrak, yang keenam ada pemecahan masalah, yang ketujuh ada bahasa. 7 aspek pikiran manusia. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk menginterpretasikan rangsangan sensorik dari lingkungan sekitar. Ini mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan untuk memproses dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari persepsi. Ini melibatkan proses berpikir seperti analisis, sintesis, dan pengertian. Yang ketiga ada kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini termasuk pemahaman diri, introspeksi, dan kemampuan untuk merasakan emosi dan perasaan. Yang keempat ada ingatan. Ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengakses informasi dari masa lalu. Ingatan ada dalam berbagai bentuk, termasuk memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang kelima ada pemikiran abstrak. Pemikiran abstrak adalah kemampuan untuk berpikir tentang konsep-konsep yang tidak ada dalam bentuk fisik atau nyata, seperti ide, konsep matematika, atau gagasan filosofis. Yang keenam ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menghadapi masalah atau tantangan dan mencari solusi yang efektif. Ini melibatkan pemikiran kreatif, analitis, dan berpikir lateral. Yang ketujuh, yang terakhir ada bahasa. Bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan sistem simbolik, seperti bahasa lisan atau tertulis. Bahasa memainkan peran penting dalam ekspresi pikiran dan berbagi informasi. Itu adalah 7 aspek pikiran manusia. Ada 9 ciri-ciri pikiran positif. Yang pertama ada optimis, yang kedua ada bersyukur, yang ketiga ada pengendalian diri, yang keempat ada percaya diri, yang kelima ada menjadikan masalah sebagai pelajaran, yang keenam ada empati, yang ketujuh ada kreatif, yang kedelapan ada menyebarkan kebaikan, yang kesembilan ada menjaga kesadaran mental dan fisik. 9 ciri pikiran positif. Yang pertama, optimisme. Optimisme di sini yang dimaksud adalah memiliki keyakinan bahwa hal-hal baik dapat terjadi di masa depan, bahkan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, ada bersyukur. Bersyukur yang dimaksud adalah menghargai dan bersyukur atas hal-hal baik yang telah terjadi dalam hidup, bahkan yang sederhana. Yang ketiga, ada pengendalian diri. Maksud dari pengendalian diri adalah mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan,
kecemasan, atau kecemburuan, dan fokus pada solusi daripada masalah. Yang keempat ada percaya diri. Maksud dari percaya diri di sini adalah memiliki keyakinan pada kemampuan dan potensi diri sendiri untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Yang kelima ada menghargai kesalahan sebagai pelajaran. Yang dimaksud adalah melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai kegagalan yang menghancurkan. Yang keenam adalah empati. Empati yang dimaksud di sini adalah memahami perasaan dan perspektif orang lain dan berusaha untuk berhubungan secara positif dengan orang-orang di sekitar. Yang ketujuh ada kreativitas. Kreativitas yang dimaksud adalah membuka pikiran untuk ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Yang kedelapan ada menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan yang dimaksud adalah memberikan dukungan bantuan atau inspirasi kepada orang lain untuk membangun hubungan yang positif. Dan yang terakhir yang 9 ada menjaga kesehatan mental dan fisik. Di sini yang dimaksud adalah merawat diri sendiri dengan baik untuk menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh. Itu adalah 9 ciri-ciri pikiran positif. Nah, dalam menjaga kesadaran mental dan fisik, biasanya saya melakukan yang pertama biasanya bermain futsal. Yang kedua, biasanya bermain sepak bola. Yang ketiga, biasanya saya bermain biliar bersama teman-teman saya. Demikian video tugas saya yang saya buat. Untuk menggali potensi diri dan mencapai karakter yang sukses, kita harus selalu berpikir positif. Terima kasih.